Alhamdulillah ya kita bisa bertemu kembali secara offline ya, sebelumnya online. Teman-teman suka offline atau online? Suka online, ketemu juga nyantai gitu ya, bisa di mana saja. Oke, materi kali ini berkaitan sama cost management. Nah, sebelum berkaitan sama memulai materi, ada pertanyaan berkaitan sama tugas? Ada? Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan tugas ya? Nggak ada? Oke, mungkin sedikit mengulang materi sebelumnya. Kemarin kita membahas perihal time management. Bentuk reporting time management apa? Ada yang bisa menjawab? Gampang itu pertanyaannya. Bentuk format reporting time management. Format reporting ditentukan ketika kapan? Dan ketika kapan format reporting? Oke. Kalau tahapan-tahapan time management apa saja? Ada yang ingat? Angkat tangan. Susah ya? Susah sekali ya. Kemarin saya cerita pengalaman kami ketika ke Malaysia, mengerjakan proyek. Lalu di sana ingat batasan proyek itu ada 3, yaitu scope, terus time, terus kayaknya pertanyaan yang paling dihafal. Oke. Kalau scope wilayah bisa menjawab, klien bisa menjawab gitu ya. Scope klien bisa menjawab, user bisa menjawab. Tapi kalau berapa waktunya, berapa harganya, kadang-kadang mereka nggak bisa jawab. Atau mereka tahu jawabannya, tapi mereka butuh perspektif dari kita. Misalkan pas POC dan sebagainya, POC masih jauh ya tahapan. Jadi presentasi para vendor untuk solusi yang diberikan berkaitan sama kasus yang perlu diselesaikan dengan IT. Nah, biasanya itu masih jauh, belum ada project IT. Nah, biasanya si project owner atau nanti dia pejabat project owner, dia belum tahu waktunya berapa lama. Nah, di POC itu pasti ditanya berapa lama waktunya. Atau sebaliknya, dalam tahapan pengadaan project IT sudah ada waktunya, tapi tetap ditanya berapa waktu yang dibutuhkan. Nah, pengalaman kami waktu kita konser sama, mereka membutuhkan ini aplikasi CRM, termasuk inventory, stok barangnya, terus distribusi barangnya ke perkebunan kelapa sawit di Malaysia, terus nanti penjualannya gimana, pendapatannya gimana. Nah, ditanya berapa lama waktu mengerjakan ini, gitu ya. Nah, kebetulan project manager ini baru diangkat. Nah, sama dari tiga value ini, teman-teman yang ingat kemarin saya cerita ini, dia bingung berapa lama Pak ya? Bingung. Kalau harga mungkin agak lebih lama, nanti materi di sini agak rumit. Kalau di waktu tahapan-tahapannya kemarin sudah diceritakan, sudah diberitahu, itu agak lebih simpel, ya, agak lebih simpel, mengurainya agak lebih simpel. Nah, akhirnya ya senggol kanan senggol kiri, ya, akhirnya saya deskripsikan itu aktivitinya apa saja, terus perkiraan waktunya dan sebagainya. Karena itu perkiraan saya serahkan lagi ke PM, karena PM mengetahui resource mereka, anggota tim mereka seperti apa, dia yang lebih mengetahui. Nah, jadi akhirnya udah langsung ketemu dalam waktu mungkin ya cuma 10 menit, 5 sampai 10 menit langsung ketemu waktu yang dibutuhkan. Nah, tadi sedikit cerita ada bocoran. Jadi tahapan time management apa saja? Apa? Planning, ya planning management time atau planning time management gitu ya. Ada quote yang menarik, if you fail to plan, you plan to fail. Jika Anda gagal merencanakan, maka Anda merencanakan kegagalan. Jadi kalau itu salah satu quote dari tokoh yang Amerika Serikat ya, jangan lupa. Nah, ini pertama adalah planning time management. Terus yang kedua,
defining activities yang tadi saya ceritain. Jadi kita mendefinisikan aktivitas, melakukan list aktivitasnya apa saja. Sama saja, ketika teman-teman ingin pulang kampung, misalkan ke Sumatera, ada yang dari Sumatera, ditekankan tuh, kalau misalkan naik pesawat dari Jakarta, maka saya harus naik apa dulu nih, apakah travel atau prima jasa, gitu ya. Terus selanjutnya naik pesawat apa. Nah, setelah defining activities, apa itu? Apa sequencing activities? Apa nih? Yang pakai kacamata? Cewek. Ini saya harus pakai masker atau enggak? Apa? Activities? Berbagi aktivitas. Apa nih? Sequencing activity. Kalau defining activities, kita mendefinisikan kita menentukanlah aktivitas-aktivitas. Jadi kira-kira tadi kalau fokus makan berarti kita perlu ngapain saja sih? Oh, pembakaran barang apa harus dilakukan, habis itu naik bis ke bandara, habis bandara berarti rumah kita naik apa gitu. Itu mendefinisikan activities ya. Nah, sequencing activities apa? Mengurutkan aktivitas. Jadi kemarin saya cerita kalau mengurutkan aktivitas seperti apa. Nah, di planning time management ya kembali lagi nanti di planning scope management juga ada ditentukan bagaimana kita mengelola scope, bagaimana kita mengelola time. Kita mau pakai metodologi apa? Contohnya kalau Scrum dengan waterfall pasti beda. Tadi defining activity ditentuin. Langkah-langkahnya apa? Kalau waterfall berarti langkah pertama adalah gathering requirement, kita mengumpulkan requirement itu. Terus analisa requirement, terus design analisis gitu ya, design analysis system. Baru implementation atau coding gitu ya. Nah, urutan activities-nya itu pasti itu. Tapi kalau Scrum kan beda lagi gitu ya. Scrum kan beda lagi urutannya. Nah, berarti ketika defining activities sudah dilakukan, contohnya misalkan ternyata ada integrasi dengan core system yang lain, bukan di aplikasi saja kita. Aplikasi yang nanti kita buat terintegrasi dengan aplikasi yang lain. Apa berarti harus apa nih ketika fase coding? Nah, mungkin spesifikasi API-nya gimana, gitu kan ya. Terus mungkin workshop dengan vendor yang mengerjakan core system tersebut untuk ngomongin integrasinya seperti apa. Nah, itu harus didefinisikan gitu kan ya. Nah, terus diurutkan gitu, sequencing activities. Terus berikutnya apa? Estimating resources. Apa itu estimating resources? Apa? Menghitung waktunya, betul ya. Kalau di bahasa Indonesia kan kalau di Google Translate artinya memperkirakan. Masalahnya kalau bahasa Indonesia memperkirakan itu bisa melalui intuisi gitu ya, bisa melalui feeling gitu ya. Itu betul, tapi mungkin kata yang tepat juga menaksir gitu ya, memperhitungkan. Makanya kemarin di estimating durasi gitu ya, itu dihitung. Nah, kalau estimating resource ya kita benar-benar menghitung berapa resource yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek ini berdasarkan aktivitas yang sudah didefinisikan. Contohnya misalkan ingat waktu dulu saya cerita bahwa saya diminta mengerjakan proyek dan 48 menit, saya berapa? 3 bulan. Tapi ternyata usernya nggak mau tuh 3 bulan, dia maunya 1 bulan. Jadi yang coding saya sendiri. Caranya gimana? Negosiasi hanya saya menggunakan apa? Ingat ada anggota tim logistik gitu ya, yang dia sebenarnya lulusan SMK dan tadi jaringan nggak bisa coding. Tapi apa mungkin dia bisa membantu di proyek kami? Oh, di HTML, mungkin pekerja Pak udah HTML. Zaman dulu nggak seperti sekarang ya, mungkin dia pakai Bootstrap dan sebagainya. HTML masih konvensional. Nah, terus siapa lagi dan seterusnya. Akhirnya ada beberapa pendatang di kantor kami, kita kasih tugas, hanya dihitung-hitung bisa 1 bulan. Jadi user minta 2 bulan, itu dari 1 bulan. Nah, resource itu mempengaruhi nanti di durasi, gitu ya.
Nah, kemarin ada perbedaan antara durasi sama effort. Langkah berikutnya adalah setelah estimating resource, durasi. Nah, ada beda antara durasi sama effort. Apa itu? Mana ya? Akhirnya hafal saya sama ini mas yang dari Bekasi. Bekasi atau Depok? Ya. Oh, tangan. Hafal namanya saja. Ini, jadi kalau ini kita hafalin. Apa bedanya effort sama durasi? Iya, effort sama durasi. Kenapa kok nyebutnya estimating durasi? Duration. Apa? Waktu pekerjaan. Kalau effort, kenapa disebut durasi? Menggunakan istilah durasi. Nah, kalau effort, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Tapi kalau durasi ditambah waktu lain yang memungkinkan sehingga pekerjaan itu bisa selesai. Contohnya, kemarin ditanya kan, siapa yang kemarin saya lihat tuh di online mengerjakan login 1 jam bisa. Wah, yang mengerjakan login 1 jam. Yang mengerjakan login 1 hari siapa? Nah, 1 hari berarti 24 jam atau 8 jam. Berapa bilangnya 1 hari itu 24 jam atau 8 jam? Apa? 8 jam. Nah, berarti effortnya adalah 8 jam. Tapi ketika ngomongin project, durasinya adalah 1 hari atau 24 jam. Kenapa? Oh, karena programmer takutnya kerja terus, ada waktu tidurnya, istirahatnya. Nah, itu durasi. Dan yang lain-lain, durasi juga berkaitan sama yang lain. Ada faktor risiko dan bla 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 dan sebagainya. Atau boleh teman-teman ada overhead gitu ya. Kalau saya cerita dulu sama, ada project, saya akan discuss customer relationship management system. Project ini selalu molor dari waktunya dan selalu ada tas. Terus saya jadi presiden itu tolong diberesin. Terus pertanyaan saya tahu bahwa si tadi apa leadernya ini jago, sedangkan anggotanya nggak jago. Bagi begitu pertama kali saya datang menghadap klien, levelnya disebutin, terus saya tanya berapa mas kerja ini 5 hari, saya bilangnya 8 hari karena dan lain-lain. Nah itu durasi. Nah ketika estimation duration, maka mempertimbangkan hal itu. Terus ada teori juga yang kemarin sampaikan, kalau estimation duration, maka harus komitmen antar anggota tim, harus diobrolin, harus didiskusikan sama anggota tim. Jadi nggak mentang-mentang, oh ini SN-nya jago, tapi kita perlu tahu resource. Makanya tadi estimation resource itu perlu. Keahliannya seperti apa sih, profil ini seperti apa. Jadi nggak bisa sama kan, profil tiap orang berbeda. Makanya kita perlu tadi pertama estimation resource. Resource-nya siapa saja sih? Oh junior programmer sama senior programmer tentu saja berbeda. Itu kan ya. Kecepatan codingnya berbeda. Nah, itu nanti mempengaruhi estimating duration-nya. Nah, terus setelah estimating duration adalah ya developing schedule, terus habis itu kontrol. Nah, mungkin sekilas ya untuk mengingat. Karena ini nanti akan sama materi cost apa? Uh, cost management. Ini karena disebut praktisi, jadi sekalian iklannya. Ini teman-teman bisa di app di Instagram Runbox. Di situ ada beberapa artikel tentang teknologi terkini dan beberapa aktivitas kami. Juga nanti mungkin berkaitan sama panggilan dan lawan pekerjaan, teman-teman bisa di app. Beberapa artikel project manajemen juga sudah muncul di tabel tersebut, bisa dipelajari. Nah, kita berkaitan sama cost management. Ingat ada 10 penulis area. Jadi di awal saya cerita siapa yang ingin jadi project manager, ada yang ngacu, bingung. Nah, jadi nanti tenang saja, tidak harus jadi project manager, tapi kalau teman-teman berkarya jadi programmer, project manager dalam struktur project IT itu sebagai kedudukan yang paling tinggi gitu ya, dalam organisasi projectnya. Mungkin nanti bisa jadi senior manager dan sebagainya, itu lain cerita ketika di struktural perusahaan gitu ya.
Dan 10, nah ini kemarin kita udah scope time, sekarang di cost management. Kenapa cost management is important? Kemarin kalau kenapa time management important? Kenapa time management itu penting? Kenapa waktu itu perlu kita pikirkan? Ingat nggak? Karena waktu nggak pernah bisa berlalu, sama seperti sekarang gitu ya. Ya sudah, waktu gampang diingat. Kita janjian jam 3, tapi saya datang jam 3:15 gitu ya. Karena macet di Gojong Suang, ya sudah. Kita nggak bisa balik lagi ke waktu yang lama. Makanya sangat penting. Kalau cost apa? Apa? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Nah, masih ikut. Yang foto yang pakai jaket, sim. Kenapa penting? Ya. Kenapa cost harus di-manage dalam sebuah project IT? Kalau nggak di-manage, apa yang terjadi? Bisa rusak. Selain itu, ya betul ya. Alasannya betul, bagus. Terima kasih partisipasinya. Jadi ingat ada 3 batasan project tadi sudah disebutin. Salah satunya adalah cost. Jadi alasannya betul ya. Salah satunya itu. Tapi ternyata IT project itu punya track record salah satu project yang dalam tanda kutip sering gagal. Banyak kejadian yang istilahnya ini disebut black swan, angsa hitam gitu ya. Bukan kambing hitam ya, tapi angsa hitam. Jadi banyak kejadian bahwa project IT itu gagal. Nah, gagal di sini maksudnya adalah satu, di beberapa kejadian tidak memenuhi nilai project. Jadi nilai project sudah ditentukan, budgetnya sudah ditentukan, tapi ternyata budgetnya membengkak. Itu pertama. Terus yang kedua, dengan budget yang ada, ternyata scope yang dikerjakan tim. Yang ketiga, dengan budget yang ada, project selesai tapi aplikasi tidak bisa digunakan dan seterusnya. Banyak cerita tentang itu. Atau yang keempat, project IT pernah sampai membangkrutkan sebuah perusahaan, gitu ya. Itu di Kaman, itu di Amerika Serikat, gitu ya. Untuk seperti matahari Patuan Store, ya. Atau saingannya Walmart dulu membuat project IT sampai 2 kali diperpanjang. Nah, akhirnya dengan penambahan budget IT baru lagi, tapi ternyata gagal dan tidak bisa bersaing dengan Walmart. Betul. Nah, terus ya itu ya. Nah, ini salah satu contoh di tahun 2011 ya. Jadi sejarah kegagalan IT project gitu ya. Sampai overrunnya 26 billion dolar, itu besar banget. Itu di tahun 2011. Nah, terus banyak project IT, banyak kan overrunnya itu antara 70% sampai 200%. Jadi ini menjadi suatu pembahasan yang hangat di Project Management Institute, bagaimana agar proyek-proyek IT di dunia ini bisa berjalan dengan baik, karena tentu saja akan merugikan semua pihak gitu ya. Contohnya ini dari riset dari McKinsey dan Universitas Oxford, sebagian besar proyek 45% itu over budget dan 7% overtime. Terus ternyata 56% yang skopnya tidak bisa diselesaikan sesuai dengan rencana di awal. Dan terus ini ya, ternyata soal proyeknya risikonya besar. Dan gagal. Nah ini berdasarkan riset dari McKinsey dan Oxford, ini lihat di proyek IT ternyata kegagalannya lebih besar cost overrunnya dibandingkan dengan non software. Kalau non software 43, ternyata di proyek software development itu 66. Jadi sangat besar kegagalannya.
Nah, ini juga berdasarkan Project Management Institute di pertemuan yang ke-9, nah, di survei yang ke-9, itu 60% atau sedikit proyek yang tepat waktu atau yang tepat budget. Sisanya melebihi. Nah, ini sampel dari Black Swan, ini saya ambil dari Computer World. Ini pertama, saya buka ini ya, beritanya ya. Ini di pengadilan ya, di California. Di tahun 2012. Jadi ratusan miliar dolar sudah dihabiskan untuk modernisasi software di pengadilan yang di California. Jadi suatu berita, nah, ya, tepatnya independent audit menemukan biayanya sudah 343 miliar. Kalau di rupiah itu berapa? Banyak. Nah, jadi mereka ingin mendeploy sama support CCMS version. Jadi upgrade ya dari versi 4 ke versi 11. Nah, ini masih baru ya, 2021. Ini kejadian pertama. Terus kejadian kedua ini di Angkatan Udara Amerika Serikat. Project ERT ya, Enterprise Resource Planning. Itu sampai 1 bilion. 1 bilion dolar US. Cuma semua money out to the ya. Jadi bisa dibilang ini gagal. Terus yang ketiga, ini perusahaan besar, teman-teman juga mengenal perusahaan ini ya. Jadi kalau teman-teman nanti sudah jadi project manager dan track recordnya bagus, pasti akan cari. Nah ini ya, event ditampar ya dengan multi-million dolar ketika apa implementasi sebuah development di manufaktur atau performance material SAP ya. Ini contoh-contoh Black Swan yang akhirnya menyimpulkan bahwa cost management ini penting. Nah, di materi ini mungkin sama ya, seperti di buku MSK ini kan bahwa orang teknikal kadang-kadang males membahas masalah keuangan, betul ya? Makanya teman-teman masuk di IT, bukan di accounting atau apa. Tapi ternyata ketika teman-teman jadi pejabat tertinggi atau leader, kalau dalam struktur project teman-teman menjabat sebagai project manager, maka penting nih membahas masalah finansial, masalah keuangan. Nah, nanti di materi-materi berikutnya akan ada beberapa definisi dalam tanda kutip keuangan yang harus teman-teman kuasai sehingga teman-teman tidak merasa awam ketika nanti menjadi tugas sebagai project manager. Nah, pertama adalah cost. Apa yang dimaksud cost? Nah, ini makanya karena berkaitan sama keuangan, referensi pertama dari textbook ya yang populer, textbook accounting yang populer, resource sacrifice or concern to achieve a specific objective. Jadi sebuah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai suatu tujuan itu disebut cost. Ya, betul. Ya. Terus kalau Webster Dictionary, sesuatu yang diberikan untuk
bertukar. Nah, itu disebut biaya juga. Nah, biasanya ini disebutin diukur oleh mata uang gitu ya, tapi dolar. Terus yang dibayarkan untuk mendapatkan barang atau jasa. Gitu. Jadi itu biaya. Nah, contohnya ada pengalaman juga. Dulu pertama kali saya ambil project belum punya perusahaan dulu ya. Jadi masih project, saya belum lulus di teknik waktu itu di lab RPL dan multimedia. Terus melakukan projectnya di Jakarta. Waktu itu berpikirnya, wah saya mendapatkan project ini hanya untuk portfolio. Untuk portfolio nanti kalau kerja saya punya portfolio pernah pengalaman software development. Nah, terus saya waktu itu minat di rumahnya om saya, tanya, project kamu untung nggak? Saya bilang untung. Nah, mungkin om saya udah pengalaman. Untung berapa? Sekian. Terus kalau gaji kamu di project itu berapa? Saya bilang gaji saya yaitu untuk itu. Nah itu disalahkan sama om saya. Disalahkan sama oh bukan. Keuntungan sama gaji beda. Keuntungan itu mungkin bisa jadi bukan cost gitu ya. Bisa jadi bukan cost. Tapi kalau gaji itu adalah cost yang harus dimasukkan. Jadi kalau keuntungan seluruh pendapatan dikurangi oleh cost atau biaya yang kita keluarkan, maka itu menjadi keuntungan. Nah, makanya cost tadi cocok definisinya. Jadi kalau kita ingin membeli sesuatu, mendapatkan sesuatu, barang atau jasa, maka kita mengeluarkan uang. Sama, klien tersebut, mereka ingin software yang saya develop, biaya apa saja yang harus saya keluarkan, maka itu disebut cost. Nah, project cost management juga termasuk proses ya, yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa project selesai dengan budget yang sudah disetujui. Budget yang sudah disetujui apa oleh beberapa stakeholder, oleh semua stakeholder. Satu stakeholder baik itu misalkan project owner atau sponsor, project sponsor dengan juga vendor gitu. Nah, prosesnya ini hampir sama ya. Pertama adalah planning cost management. Terus yang kedua estimating cost. Terus yang kita determining the budget. Bedanya ini tahapannya kemarin kita belajar dari scope management sama time management. Jadi kalau di time management udah estimating resource-nya sudah terdata, sudah ada. Jadi di sini tinggal estimating cost-nya saja berdasarkan resource yang dibutuhkan dan time yang sudah dibutuhkan. Terus determining the budget. Jadi sebenarnya kalau susunan dari materi ini teman-teman sudah bikin BPS, lalu teman-teman sudah bikin time, di time-nya itu teman-teman sudah estimating resource, gitu kan? Makanya tadi ditanyakan. Maka berikutnya ketika membuat cost, maka teman-teman estimating cost berdasarkan tadi waktu dan resource yang sudah dicatat di manajemen time management. Terus yang terakhir control cost. Biasa ya. Ini nanti terintegrasi dengan integration management kalau kita knowledge area. Knowledge area itu maksudnya pengetahuan yang harus dimiliki oleh project manager. Nah, terus ini titik kuncinya adalah have accurate time and cost estimate and have a realistic budget. Nah, sama ya. Jadi realistic budget. Nah, tadi kalau ada black swan di Amerika, kita searching bisa, saya tidak bisa menemui kegagalan project di Indonesia. Kan itu, dalam artinya pertanyaan, berarti hebat-hebat orang Indonesia, project ini sukses semua. Ada dua kemungkinan, ada beberapa kemungkinan. Pertama, project manager Indonesia sukses. Yang kedua, wartawan ini nggak berani nulis berita. Mungkin gitu ya. Yang ketiga, saya mungkin nggak berani cerita. Ada, tapi saya nggak berani cerita. Jadi ada tiga kemungkinan. Jadi kayak saya tampilkan. Jadi mungkin budget yang nggak realistis, gitu, dan seterusnya. Nah, yang jadi poin catatan atau yang di bold di poin materinya adalah satu realistic budget dan impulse approving. Jadi budget atau biaya itu harus disetujui. Gitu ya. Jadi oke, teman-teman bukan sebagai project manager, sebagai vendor yang mengerjakan sebuah development, tapi suatu ketika teman-teman bekerja misalkan di departemen IT
atau teman-teman ternyata bekerja misalkan di bagian HR, ada orang IT di bagian HR, ada beberapa di kelas di salah satu BUMN dulu di divisi IT, lalu ketika ketemu lagi ditanya sekarang di mana di HCM, ngerjain apa? Ini mas, ngerjain apa, pengembangan aplikasi untuk HR di perusahaan tersebut gitu. Jadi teman-teman, satu menentukan budget harus realistik, terus yang kedua di approve, budget harus di approve, harus meyakinkan bahwa budget itu di approve. Nah pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar budget di approve, siapa yang approve dan bagaimana caranya agar budget di approve, karena uangnya bukan uang kita, uang perusahaan. Nggak mungkin project manager atau product owner ya, product owner di perusahaan tersebut mengajukan saya ingin membuat aplikasi HR, saya ingin membuat aplikasi inventory, perkiraan biayanya segini, belum tentu di approve. Nanti kalau di perusahaan kan ada procurement, logistik dan sebagainya, ada nilai kewajaran. Nah, bagaimana caranya agar di approve? Kira-kira gimana caranya? Realistis gitu ya, harus realistis. Caranya gimana realistis? Dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain dan sebagainya. Ada standarnya, tidak berlebihan. Nah, secara kesimpulannya, ini tahapan dari cost management. Itu contohnya adalah cost management plan, terus DSS cost, artinya ada activity cost estimate, basis of estimate, project dokumen update. Nah, kalau project dokumen update, ingat di tahapannya diinisiasi, ada project charter, dan project charternya sudah dibuat, dan di project charter ada biayanya. Nah, ketika melangkah ke apa namanya cost management, maka ketika estimate cost jadi berbeda. Nah, terus project charter jadi update dan seterusnya. Contohnya adalah contohnya mungkin ketika initiate project kalian sudah didefinisikan budget sekian, tapi ketika akhirnya bertemu dengan vendor terjadi beberapa diskusi karena dalam sebuah project management seperti saya sampaikan perlu adanya komitmen, perlu ada approval, perlu adanya persetujuan di atas stakeholder. Nah terus ternyata harganya berubah setelah diskusi dengan vendor, maka sekalian sudah terus determining budget atau menentukan budgetnya berapa, diketok palu budgetnya berapa, ini menjadi cost baseline. Jadi batasan biaya yang harus dikeluarkan dalam project management tersebut. Nanti batasan biayanya bisa berupa batasan biaya dalam keuangan ataupun dalam tiap item. Terus project planning requirement, project dokumen update dan sampai control cost ya. Nah ini apa saja yang dibuat? Pertama polisi, kebijakan, terus prosedur, terus dokumentasinya gimana, terus bagaimana cara eksekusinya, lalu bagaimana kontrol projeknya. Nah, yang paling penting adalah level of accuracy and belief of user. Contohnya nanti di terakhir ada report berkaitan sama costnya. Nah, kita ngitungnya gimana? Contohnya kalau nilai projeknya adalah miliaran, ternyata reportnya nggak cukup. Apakah nanti akan ditampilkan dalam bentuk ribuan, artinya 3 digit belakang disembunyikan dan seterusnya. Terus pakai apa namanya? Apakah nilai satuannya itu disebutkan? Jadi misalkan beli kabel HDMI berapa itu beli kabel HDMI? 50 sekian dikali 10 gitu. Nanti ada angka satuannya. Itu angka satuannya itu mau disebutin atau tidak? Maka ini harus disepakati di planning cost management gitu. Itu sama juga seperti di time management kemarin. Jadi level akurasinya gimana? Apakah mau dihitung per hari aja? Apakah per tahun? Jadi ini di fase pertama selalu sama, baik di scope management, time management, atau di cost management. Nah, terus kontrol threshold-nya. Nah, contohnya adalah nanti kalau misalkan cost itu overrun, batasan yang dia boleh melebihi itu berapa persen gitu. Kalau misalkan di dalam tanda kutip dibesarkan, kalau tadi ada satuan, kok satuannya nggak perlu. Jadi ngitungnya adalah satuan jutaan. Jadi puluhan ribu dihitung dan seterusnya, misalkan satuan jutaan. Berarti batasan naiknya seperti apa? Maksudnya seperti apa? Terus bagaimana mengukur performansinya? Nah, nanti ada. Terus reporting formatnya seperti apa nanti yang dilaporkan, lalu proses deskripsinya seperti apa? Proses deskripsinya, contohnya
kalau dalam project management, uang itu apakah akan dicairkan sekali waktu, ataukah akan dicicil, dipegang oleh siapa? Apakah nanti dalam struktur project management ada bendahara atau di project admin? Lalu pengeluarannya seperti apa? Kontrolnya seperti apa? Lalu untuk pencatatannya bagaimana? Apakah dicatat dulu, dikeluarin, harus ada aplikasi dan sebagainya? Nah itu dibahas di planning cost management. Nah itu harus ditentukan dulu jadi sebuah kesepakatan. Nah dokumen inilah nanti seperti contohnya, jangan-jangan misalkan dalam sebuah perjalanan proyek ternyata ada perjalanan dinas ke luar kota. Nah, apakah nanti biaya untuk perjalanan dinas itu akan dibayar di awal ataukah di akhir? Kalau di akhir apa harus sistemnya reimburse, memakai kwitansi kota dan sebagainya, bukti tiket dan sebagainya. Nah itu dibayar. Apakah setiap orang langsung disesuaikan budget? Misalkan ada beberapa tim, misalkan dibuat tim project programmer satu gitu, yang dia mengerjakan fitur di Akwi satu, tim project apa programmer dua yang kemudian di reporting apakah itu dibagi-bagi, diserahkan ke leader technicalnya masing-masing. Nah itu diatur. Nah, iya. Jadi IT project manager harus bisa berdiskusi dalam terminologi atau bahasa teknis atau bahasa finansial, itu menjadi sebuah syarat. Jadi tidak ada membahas basicnya bagaimana masa misalnya seperti cost management. Jadi harus tahu prinsip-prinsip cost management, konsep dan terminologi. Atau profit. Apa itu profit? Nah, gampang-gampang ya. Profit itu adalah keuntungan ya, keuntungan laba. Sama kayak tadi ya. Jadi pengalaman project pertama saya yang gagal, belum lulus, ditanya keuntungannya berapa? Yang selalu pak berapa? Dikit lah, project pertama itu dikit, cuma 20 juta. Tapi zaman dulu ya, zaman dulu harga rumah masih 80 juta. Nah, itu keuntungannya berapa? Saya bilang 6 juta. Oh 6 juta. Terus gaji kamu berapa? Itu 6 juta. Itu keuntungan. Itu harus dibedakan. Jadi revenue pendapatan atau pemasukan pendapatan dikurangi beban. Nanti kalau bahasanya di perusahaan beda lagi. Pemasukan dikurangi pengeluaran, belum tentu pendapatan dikurangi beban. Kalau teman-teman pernah belajar accounting, pemasukan itu belum tentu pendapatan. Contohnya adalah kalau kita minjam ke bank, uang itu masuk ke kita, berarti itu bukan pendapatan, tapi apa? Kita, itu, tapi kita. Kalau sekarang akhirnya kita mengeluarkan uang, itu belum tentu beban. Bisa jadi kita membayar hutang itu, nah itu cuma pengeluaran, tapi bukan beban, gitu ya. Nah, profit ini adalah pendapatan dikurangi beban. Pendapatan dikurangi beban. Contohnya lagi adalah kita ngeluarin uang, beli server, servernya nilainya 34 juta. Nah, mengeluarkan uang itu, mengeluarkan uangnya, itu disebut beban atau apa? Kita beli server, pengeluaran apa? Pengeluaran. Disebut beban atau apa? Nah, itu enggak bisa, kalau di accounting tidak disebut beban. Jadi kita mengeluarkan uang, beli server, maka server itu disebut sebagai harta. Jadi kalau nominal berarti cash berkurang, terus larinya ke harta. Nah, kenapa harta itu jadi uang? Harta itu jadi uang. Nah itu bukan dikurangi sama apa namanya? Sama uang untuk membeli barang tadi, karena itu harta. Kalau profit itu cuma revenue pendapatan dikurangi beban. Nah, bebannya apa saja? Contohnya beban bayar orang, beban dinas, beban produksi lain, beban beli barang dan sebagainya yang tidak masuk ke dalam hitungan aset, gitu ya. Tidak masuk dalam hitungan aset. Terus selanjutnya adalah profit margin. Apa itu profit margin? Profit margin adalah rasio, gitu ya. Rasio dari profit ke revenue. Contohnya adalah
Profitnya 200.000, revenue-nya 1 juta, berarti profit marginnya berapa? Profit marginnya berapa? 200.000 profitnya, tapi revenue-nya 1 juta. Berapa? 400. Rasio. Nah, kalau rasio itu, jadi profit marginnya dari pendapatannya itu profitnya berapa? Jadi kalau 200 dibagi 1 juta, berarti 20%. Gitu. Itu profit margin. Terus selanjutnya adalah life cycle costing. Nah, life cycle costing adalah seluruh biaya yang dikeluarkan selama proyek tersebut berjalan. Proyek tersebut berjalan di mana? Nah, ini ada yang menarik juga yang saya ingat dari dosen saya dulu, ditanya hari ini juga, Pak Bintang, dan saya ingat dosennya. Beliau dari Jepang tapi dosen di TELU untuk ngajar gitu ya. Kalau ada sebuah proyek, cerita bahwa ada proyek nilainya murah, tapi harga mahalnya itu di supportnya. Harga mahalnya di support. Jadi proyek itu setelah go live misalnya ada garansinya. Nah, jadi kalau cycle costing, berarti biasanya di dalam kontrak sebuah proyek biasanya ada garansi. Garansi software ini berapa lama? 6 bulan, 1 tahun. Pertanyaannya, teman-teman bisa menjamin bug dari aplikasi Anda 0%. Oke, soal bug 0%. Tapi apakah ada kegagalan user ketika menggunakan software Anda? Terus pertanyaannya, dia akan lari kemana? Komplain. Karena user tahunya ada interface di awal. Ya. Saya bingung nih, ini nggak bisa nampilin, padahal dia salah mencet. Gitu. Atau dia salah scrolling, dia belum scrolling dan sebagainya. Nah, komplain kemana? Bisa ke support. Nah, di fase garansi dia didefinisikan itu elemennya apa saja. Nah, berarti ketika kita mendefinisikan post project tidak hanya cuma sampai aplikasi itu selesai lalu diserahkan, tapi sampai garansi. Misalkan terjadi segala sesuatu terkait sama aplikasi, maka itu harus dicatat. Nah, ini life cycle costing consider the total cost of ownership or development plus support cost gitu ya. Dan seluruhnya ya, mulai dari awal inisiasi sampai akhir. Termasuk misalkan ada closing project ingin ada launching dan seterusnya, launching sistem dan sebagainya. Terus selanjutnya cash flow analysis. Nah, ini berkaitan sama annual cost dan benefit. Jadi cash flow analysis adalah kita punya budget dalam sebuah project. Terus kira-kira budget ini kalau project ini dijalankan dalam misalkan 1 tahun, budget ini cukup nggak sih untuk mensupport software development ini, project ini? Caranya gimana? Nah, caranya adalah dengan kita mendetailkan tuh seluruh pemasukan yang kita terima selama life cycle software development dan pengeluarannya. Lalu kita akan lihat apakah cukup atau tidak. Itu cash flow analysis. Itu sama juga di sebuah perusahaan juga sama. Nah, kalau teman-teman belajar bisnis pernah ada quote juga ya, cash is king gitu ya. Pernah dengar nggak? Nah, contohnya misalkan entrepreneur saya JAI, kalau bilang cash is king. Jadi terserah kamu punya profit berapa, tapi kalau kamu nggak punya cash, kamu nggak bisa jalan. Ya. Jadi kalau project ini profit, tapi ternyata kamu nggak punya cash, nggak jalan. Nah, makanya perlu cash flow analysis. Nah, kalau dalam sebuah project ending sampai di tender, salah satu syarat projectnya, jadi kalau teman-teman mulai iseng lihat di web pemerintah berkaitan sama lelang aplikasi, terus ingin submit, maka salah satu syaratnya adalah teman-teman harus biasanya melaporkan rekening bank, terus laporan keuangan, laporan pajak. Nah, di laporan keuangan itu juga cost analysis. Jadi si project owner-nya ingin memastikan bahwa vendor yang mengerjakan project ini bisa selesai mengerjakan tanpa hambatan keuangan. Baik nggak? Maksudnya. Jadi contohnya, kalau proyeknya itu 1 miliar, tapi ternyata uang yang ada di rekening perusahaan tersebut misalkan 400 juta, gitu ya. Nah itu biasanya ini nggak akan mungkin bisa menyelesaikan. Nanti bisa jadi contoh procurement-nya tidak gajian selama
beberapa bulan, terus menurunkan motivasinya. Setelah menurunkan motivasinya, akhirnya proyek tidak kelar. Nah, makanya butuh cash flow analysis. Gambarannya nanti tiap bulan gitu ya, cost apa saja yang dibutuhkan, masukan seperti apa, terus nanti sisa uangnya berapa, terus berjalan terus sampai di akhir tahun, sampai akhir proyek tersebut. Nah, nah ini contoh kriteria ya. Proyek sukses kriteria biasanya mencapai return on investment. Ini kemarin sudah kita bahas ya di pertemuan pertama di integration project. Nah, ini disebutin di cannot measure ROI or project if you do not have benefit measurement process in place. Ya. Nah, banyak nih, ini berdasarkan report laporan di PMI Project Management Institute tahun 2015, banyak organisasi tidak mempunyai proses dalam mengukur benefit. Terus cuma 20% dari organisasi yang dia mempunyai reporting yang levelnya major atau matang, yang sudah matang. Terus 39%. Nah, ini dibandingkan sama ini ya, 9% yang low performance, 39 dibandingkan sama 9%. Nah, terus bagaimana caranya agar sebuah organisasi bisa memiliki proses realisasi benefit gitu ya? Satu, clearly identifying the starting point prior to starting a project. Jadi benar-benar mengidentifikasikan apa saja kebutuhannya, strategi proyeknya seperti apa ketika mau mulai project, termasuk cost manajemennya, costnya, time-nya, dan seterusnya, termasuk scope-nya. Jadi scope, time sama cost harus relevan, termasuk proses pengadaan proyeknya. Terus effectively assessing dan monitoring risiko untuk project sukses. Nah, ini assessment ini kalau di knowledge area, knowledge area ada salah satu knowledge area yaitu manajemen risiko. Jadi teman-teman belajar. Terus active planning for making necessary change in the organization. Jadi kalau misalkan terjadi perubahan dan sebagainya, itu perencanaannya harus lebih proaktif. Terus defining accountability for project success, harus benar-benar eksplisit ditentukan kriteria-kriteria dari project success seperti apa, objektifnya apa. Ini disebutin di project chapter ya. Terus ini ya, sering untuk apa ya berkumpul dengan project team dan sebagainya untuk mengetahui progres dan sebagainya. Ini mungkin kaitan sama integration management di bagian controlling dan monitoring project. Nah, of cost benefit. Nah, ada beberapa jenis cost dan benefit. Yang pertama ada tangible cost atau benefit. Ini yang bisa diukur. Tangible berarti sesuatu biaya atau benefit beda sama profit ya. Mungkin benefit lebih luas, tapi kita bisa artikan di sini keuntungan ya yang bisa diukur dengan berupa uang gitu ya. Manfaatnya bisa diukur misalnya. Terus ada intangible. Nah, ini yang nggak bisa diukur. Yang nggak bisa diukur dengan uang. Contohnya misalkan kita mau terima project nih, secara hitungan cost rugi. Contohnya dulu ada cerita. Jadi gua nih, kalau nggak salah kalau komunikasi menggunakan Siemens, produk-produk seperti Siemens, Nokia dan sebagainya untuk perangkat telekomunikasinya. Terus datanglah Huawei sama ZTE. Nah, Huawei sistemnya adalah naruh barang. Ini saya punya barang, laptop dan sebagainya. Silahkan taruh di kantor Bapak, silahkan gunakan. Nah, hanya digunakan dicoba. Free, tanpa biaya. Nah, terus berikutnya adalah dapat project. Nah, kalau dapat projectnya mungkin bisa diukur, tapi hanya nama itu dikenal, itu contoh yang lain. Kalau teman-teman nanti suatu ketika ingin kongsi dengan teman-teman yang bentuk sebuah perusahaan ini masih kecil nih. Tapi ternyata ada tawaran, ternyata teman-teman kenal sama PMI, Palang Merah Indonesia. Butuh donor. Oke, biayanya kecil, untungannya kecil. Tapi tolong logo perusahaan kami dipasang di situ. Nah, itu intangible ya. Intangible benefit gitu ya. Nah, juga ada intangible cost gitu. Contohnya intangible cost
yang mungkin tadi ternyata kalau kita project gagal, ternyata membawa nama buruk dari perusahaan kami, misalkan di blacklist dari daftar. Kalau nanti mengadakan di sebuah perusahaan ini tidak akan pernah dapat. Itu jadi cost. Terus dari cost itu berkaitan sama biaya langsung, terus sama indirect cost. Nah, nanti dijelasin lebih jauh bagaimana menyusun cost. Tapi pengalaman ini, kalau di perusahaan kami sekarang menyusun BIQ atau cost yang dikeluarkan dari project biasanya berbasis medis. Jadi satu hari programmernya berapa dan seterusnya. Rate-nya berapa? Karena satu ini kan ya kemarin ya, pas di pertemuan di minggu lalu ya. Berarti 2 minggu lalu saya tunjukkan graf BIQ rate-nya berapa. Nah, tidak itu direct cost gitu ya. Jadi contohnya adalah kalau kita punya 5 programmer berarti berapa sih per bulan kita bayar programmer itu. Indirect cost biaya apa yang mungkin kalau misalkan dalam sebuah perusahaan berarti ada pegawai satpam. Misalkan teman-teman punya perusahaan software development gitu ya. Nah, tim yang mengerjakan project itu mungkin 10. Tapi di sana juga ada petugas kebersihan, petugas keamanan yang tidak berkaitan dengan project tersebut, berarti itu indirect cost. Nah, biasanya kalau kita menyusun gimana? Misalnya kalau kita menyusun, kalau sekarang kita berdasarkan rate, tapi rate itu dulunya disusun berdasarkan detail biaya operasional project. Mulai dari kita kalau bayar gaji programmer berapa sih, bayar gaji PM berapa sih, dan seterusnya, terus baru dihitung juga biaya listriknya berapa sih, biaya sewa internetnya berapa sih per bulan. Nah, terus dihitunglah indirect cost apa, biaya manajemen. Biaya manajemen apa? Ada orang finance di perusahaan tersebut yang mengurusi perpajakannya, yang store pajaknya. Karena kalau dalam proyek antar perusahaan biasanya ada faktur pajak, kita harus melaporkan pajak yang diberikan oleh perusahaan tersebut, kita laporkan pajak. Nanti ada orang finance. Finance tidak berhubungan langsung sama proyek. Nah, pertanyaan bagaimana menghitung indirect cost gitu. Nah, kalau di kami, contohnya misalkan, jadi finance project itu cost bulannya, jadi contohnya bayar orang finance gajinya 5 juta, ada 2 orang finance berarti 10 juta, jadi cost per bulannya 10 juta. Berarti untuk project ini per bulannya dibebankan misalkan kita ambil 25%. Jadi 25. Kalau ada 4 project berarti sudah yang terkondisi cost itu. Jadi kita ambil 25% indirect cost-nya. Terus kalau kayak itulah, manajemen dan sebagainya. Nah itu indirect cost. Nah nanti kalau sudah dapat total cost-nya, kita nggak bisa menunjukkan ya karena lebih detail. Kalau sudah dapat cost-nya, baru itu di breakdown. Karena klien tidak perlu tahu tuh kamu gaji 100% berapa sih, gaji satpam berapa sih. Contohnya lagi biaya, kalau di kantor ada misalkan galon, beli galon, berapa biaya galon sampai detail itu, kan nggak perlu tahu. Nah, klien nggak perlu tahu. Maka itu nanti dikonversi ke biaya dalam bentuk project. Apa konversinya? Kemarin teman-teman sudah bikin BBS. BBS ada 2 tipe. Pertama adalah yang berdasarkan apa? Jadi bikin cost berdasarkan BBS sama tank. Satu bentuknya berupa bikin BBS. Item-itemnya apa saja? Kalau yang BBS, ingat nggak? Apa? Ada suara. Ya betul, berdasarkan itu. Terus yang satu lagi activity. Nah, terus yang ketiga hybrid. Nah, kalau teman-teman bikin BBS kan berdasarkan item ya, item fitur ya, atau item fungsional ya, atau menu lah ya. Tadi saya nyebutin, ini aplikasi ada 48 menu. Tunjukkan, kan ngomongnya klien sama kita kan. Terus nanti pertanyaan selanjutnya adalah 48 menu itu kalau kamu bikin berapa biayanya lagi? Ya kan? Nah, di belakang kita menyusun tadi direct cost sama indirect cost. Langsung termasuk yang boleh disusun juga. Kalau kita sebenarnya nggak pakai tangible sama intangible ya. Itu hanya untuk kebijakan penentuan apakah proyek itu diterima atau enggak. Tapi kita nulis itu direct cost sama indirect cost tadi. Oh, proyek ini membutuhkan 1 PM
3 programmer, 1 SA, 1 TB misalnya. Itu dihitung, gaji per bulannya berapa? Oh, pergantiannya si A sama si B, si C, gitu. Nah, setelah dihitung, maka dapat total. Ditambahlah indirect cost yang saya bilang tadi. Oh, ada gaji orang finance, ada orang gaji logistik. Logistik itu tugasnya beli laptopnya yang programmer. Jadi harus ada indirect cost di situ, karena nggak perlu dengan project. Setelah di total, dapatlah itu costnya. Ditambah, kita ingin profitnya berapa. Profitnya berapa? Profit marginnya berapa? Oh, profit marginnya misalkan 20%. Tambahin. Standarnya ketemulah nilainya. Oh, 500 juta. Nah, 500 juta itu dimappingkan ke 48 item itu atau 48 menu. Bayar 500 juta. Nah, tinggal teman-teman pilih menu yang paling susah apa? Oh, menu yang paling susah adalah misalkan reportingnya pakai grafik dan sebagainya. Atau kalau login gampang, semua orang bisa, nanti paling murah. Nanti didetailkan di situ, bayang. Nah, itu apa namanya? Kenapa pengertian ini gitu ya? Terus yang terakhir ada sunk cost. Nah ini ya, sunk cost itu ada yang bisa mengartikan. Contohnya tadi, kalau kita di proyek sebelumnya, ternyata proyek sebelumnya itu eh, ternyata si klien butuh developmentnya itu di server development, nggak boleh langsung di server production dia. Oh, kita beli servernya itu. Oke, server itu kita beli. Dengan biaya yang dibebankan pada project itu. Terus selanjutnya, server itu menjadi milik kita. Kita mengerjakan project lagi. Kita mengerjakan project lagi. Nah, server itu nggak perlu dimasukin ke biaya. Kayak gitu. Kan sudah milik kita. Terus riset algoritma. Nah, ini mungkin hampir sama kayak ini ya. Overhead. Kalau bahasa dosen saya dulu, dosen project management, yang punya overhead. Nah, ini istilah yang kalau selama saya jadi project manager dan pengelolaan keuangan di perusahaan, selalu saya gunakan. Jadi selalu kalau anggarannya 1 juta, selalu lebihin 1,1 juta. Jadi ingat bahwa IT project ada karakteristiknya, yaitu dan project ada karakteristiknya, yaitu adalah di pertemuan awal. Makanya di pertemuan awal itu suatu istilah yang penting sehingga membuat paradigma teman-teman tentang project itu benar. Sehingga nanti sampai akhirnya teman-teman bisa berjalan dengan baik. Yaitu karakteristik project adalah uncertainty atau apa namanya, penuh ketidakpastian gitu ya. Banyak hal-hal yang tidak terduga di dalam sebuah project. Makanya di teknologi saya ada namanya manajemen risiko, nanti risikonya. Nah, ketika kita sudah tahu risiko-risikonya, nanti di manajemen risiko, maka risiko itu pasti ada cost-nya yang harus dikeluarkan. Yang harus dikeluarkan. Nah, contohnya kalau teman-teman baca nanti di buku, saya lupa baca di mana ya, apakah di Capital B, itu Facebook pernah downtime, dan downtime itu pernah merugikan Facebook sekian juta dolar begini ya. Nah, itu harus dimitigasi dan harus dihitung costnya. Termasuk misalkan contoh, misalkan kalau teman-teman ngerjain project, ada kemungkinan nggak, apalagi di era pandemi sekarang, atau di era yang musim hujan, oh programmernya sakit. Nah, kira-kira nanti melakukan reputasi lagi nggak dan sebagainya. Nah, kan kita perlu menyediakan cost. Nah ini, oh ini ternyata dari mana saya lupa. Ya benar, kritis value. Itu ya. Nah, ini disebutkan di sini bahwa akan cost efektif kalau kita menghabiskan uang ketika kita
mendefinisikan user requirement secara detail gitu ya. Terus testing AT daripada nanti setelah implementasi apakah ada terjadi masalah. Jadi lebih baik kita mendetailkan seluruh kebutuhan keuangan yang dibutuhkan daripada nanti kumaha KWI gitu ya. Nah, contohnya ini ya. Jadi ini ternyata membutuhkan biaya yang besar setelah konten. Contohnya Facebook, ya, sempat dalam 20 menit pada September 2014, terus mereka kehilangan pendapatan setiap menitnya itu ya, $22.000 gitu ya. Nah ini penyebutan $22.000 itu tadi ya, depending cost management. Unit measure-nya gimana nih? Threshold-nya gimana gitu ya. Terus on every minute or more than $500.000. Terus Amazon.com juga pernah downtime 30 menit. Terus mereka sampai untuk cost memperbaiki dan sebagainya 2 million gitu ya. Nah ini sebagai contoh juga bahwa cost management penting. Nah ini cost effectiveness gimana? Ya, kita harus mendedahkan di awal-awal. Tapi kaitannya cost tidak bergerak sama cost juga, tapi juga kayak nanti testingnya gimana? Testingnya harus benar-benar gitu ya. Tadi dengan benar-benar dikurang spesifikasi dan sebagainya. Ya. Terus ini juga di Fortune 1000 companies ya, sampai 2,5 miliar. Nah ini ya. Jadi kalau kita mendengarkan kegagalan software dan sebagainya atau kerusakan software, itu costnya lebih besar dibandingkan membetulkan di awal-awal. Contoh yang lain, ada kasus juga di beberapa proyek. Oh ini proyeknya ternyata tidak bagus, file sistemnya nggak bagus, codingnya nggak bagus. Kita ingin membuat aplikasi yang sama seperti ini, ternyata biayanya lebih besar. Dan sampai sekarang aplikasi baru yang bisa ya, aplikasi baru yang digadang-gadang untuk menggantikan aplikasi yang lama, jadi costnya besar. Nah, terus estimating cost, project manager must take cost estimate seriously if they want to complete project. Sesuai dengan budget. Jadi harus benar-benar serius. Makanya dari tadi kuliah kita nggak tertawa ya. Ngomongin sesuatu yang serius gitu. Nah, estimate are usually done at various stage of the project and so become more accurate as time. Ya. Jadi setiap tahapan project harus kita perkirakan, kita laporkan progresnya, kita update, kita kontrol. Nah, ini tipe estimasinya, contohnya metodenya pakai ROM ya, Rough Order Operating. Nah, akuratnya 50% sampai 100%. Kita mengestimasinya kapan mengestimasinya ini? Sebelum proyek itu selesai, 3 sampai 5 tahun. Terus budgetary, nah ini yang biasanya terjadi di sebuah perusahaan ya, di sebuah perusahaan. Jadi kalau di perusahaan pengadaan proyek IT di tahun depan itu budgetnya itu di tahun ini. Nah biasanya sekitar bulan Agustus sampai November itu budgetnya. Jadi tahun depan ingin membuat aplikasi apa? Jadi teman-teman ini terserah, teman-teman mungkin jadi nanti developer di vendor yang mengerjakan software development, atau teman-teman di perusahaan terus ingin pengadaan software ini ya, nanti ingat nih kata-kata saya, teman-teman nanti bekerja, ada pengadaan software nih, maka teman-teman harus membuat budgetnya di tahun ini untuk pengadaan tahun depan. Jadi itu yang budget 1 sampai 2 tahun sebelumnya gitu ya, akuratnya itu definitif biaya budget sebenarnya sebelumnya gitu ya. Jadi misalkan 5 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya. Tekniknya, nah ini yang pertama analogi. Jadi analogi top down estimate. Jadi sebelumnya ada project yang sama.
Terus biayanya berapa? Detail biayanya gimana? Itu sudah kita copy paste saja gitu, ke project yang baru gitu ya. Terus yang kedua, bottom up estimate gitu ya. Nah ini kita mengestimasikan dari detail-detail aktivitas yang ada di WBS, sedikit demi sedikit hal yang kecil di dalam aktivitas project terus sampai ke utang. Terus parametric modeling. Nah ini menggunakan matematika model untuk menghitung cost projectnya. Nah, yang jadi masalah ketika kita mengestimasi uang adalah kita melakukan perkiraan atau menaksir cost-nya terlalu cepat, terlalu terburu-buru, tidak teliti gitu ya. Terus yang kedua, nah ini experience. Nah, di kita di perusahaan kita ada 4 project manager, terus ada 2 account manager yang kita outsourcingkan, projectnya yang kita outsourcingkan di tangan account manager. Terus juga ada product manager yang mengimplementasikan produk kita ke perusahaan. Nah, ini berbeda-beda. Nah, memang benar terlihat ketika dia menjadi project manager yang baru, maka biasanya dia tidak melakukan hal yang detail, hanya misalkan ke yang sudah ekspor dan sebagainya. Jadi experience penting. Hal contoh seperti tadi, contohnya dia menghitung biaya, ternyata biaya ketika masa garansi kan itu dan seterusnya. Atau kita juga melakukan outsourcing project kita ke perusahaan yang baru berdiri, startup. Karena dia baru berdiri, dia tidak bisa mendetailkan. Contohnya, biaya perjalanan dinas tidak masuk dalam hitungan. Jadi itu suatu biaya yang fleksibel dan kita nggak mau. Karena itu tiba-tiba kliennya minta datang 10 kali, 20 kali, itu bisa. Kalau ke Jakarta, berarti 500.000 dikali 20, udah berapa itu? 10 juta ya? Nah, 10 juta, itu lumayan banyak. 10 juta untuk bayar internet dan sebagainya, atau listrik. Nah, kita nggak mau. Berarti project manajernya berarti belum bisa mendetailkan aktivitas apa saja. Berarti dia belum tahu juga, belum clear. Berarti kalau ini bisa dianalisa, berarti project manajernya ini belum clear metodologi apa yang akan digunakan di sana. Terus karena requirement-nya itu bisa sudah dibocorkan, dan dia pelajari, requirement seperti ini. Berarti pekerjaan, ini jelas nih, aku udah pernah kerjain. Kira-kira aku cukup ke sana cuma 5 kali saja. Ini belum jelas nih, berarti saya perlu ke sana konser selama seminggu dan sebagainya. Nah, itu perlu didetailkan. Nah, ini butuh experience. Nah, kalau nggak punya experience gimana? Solusinya gimana? Maka expert judgment gitu. Kalau di Kayak di beberapa area selalu disarankan expert judgment. Karena penting gitu. Menggunakan orang yang berpengalaman untuk menentukan beberapa hal di dalam proses ini. Nah, kemudian ini ya. Oh, ya. Apa? Underestimate. Saya cepat saja. Jadi underestimate meremehkan. Oh, ini project pasti akan lancar-lancar saja, nggak ada bug, akan lurus-lurus saja. Makanya selalu ingat, materi pertama dari project management itu harus selalu ingat karakteristik IT project apa, karakteristik apa, batasan apa, atribut project itu apa saja sih, itu harus diingat. Nah, tadi, karena kalau udah tahu project itu nggak akan pernah lulus. Kalau teman-teman mengingat pelajaran tadi mengenai Black Swan, teman-teman akan selalu waspada ketika melaksanakan project. Jadi tadi mikirin tadi durasi berarti tambah waktu lain-lain. Terus cost berarti ditambah tadi ada biaya reserve-nya gitu ya. Biaya reserve ya. Kalau terjadi risiko dan sesuatu. Terus manage design accuracy. Nah ini manajemen menginginkan akurasi. Tadi kalau orang vendor sudah pinginnya detail, nilainya detail, benar-benar detail. Tapi ini menjadi masalah. Satu, kalau detail berarti butuh waktu yang lama. Contohnya harus searching dulu di internet berapa sih. Contohnya kalau pakai hardware berapa sih harga laptop ini. Oh, harga laptopnya 34.550.000. Nah, dicatatlah itu di pembiayaan. Ternyata setelah di budgeting, ternyata ada kenaikan harga dolar. Udah naik itu loh.
itu pasti jadi masalah kan. Nah, jadi karena dia pindah akurasi, misalkan ini teman-teman ketika mengajukan budget, nanti misalnya membuat budget lah, bukan di project manajernya. Aku mau bikin aplikasi X, terus aku budgeting, butuh server, teman-teman searching tuh di internet, Wikipedia, Binika.com, oh harga servernya 34.550.000, dibuat itu budgetnya, di approve-nya mungkin di awal tahun atau di Desember, berapa bulan setelahnya gitu kan, karena melewat birokrasi susah. Nah, harga server itu bisa jadi berbeda. Belum lagi proyek itu pengadaannya di tahun depan kalau pakai cara tadi ya. Nah, di tahun depan kira-kira berbeda nggak? Nah, contohnya kalau seluruh laptop kita kan impor ya, namanya impor ya. Nah, dolar kemarin di bawah 15.000, sekarang udah 15.600, harganya udah beda. Nah, ini pernah dulu ketika kita develop project di Timor Leste. Salah satu itemnya adalah server. Salah satunya adalah kita harus mendeliver server. Kita beli di sini kan otomotif. Nah, maka ya sudah tidak sampai seakurat nilai yang ada di sini karena harus dibeli nilai segini. Tapi teman-teman harus bisa mengkomunikasikan ini dengan estimasi akan ada risiko kenaikan dolar sebesar berapa persen. Ya, jadi nggak perlu mengejar akurasi. Terus tipsnya satu, sebelum membuat estimasi harus tahu menggunakan untuk apa, terus cari informasi sebanyak-banyaknya gitu ya, cari informasi sebanyak-banyaknya. Terus yang kedua ya harus diperjelas aturannya gimana, asumsi-asumsi untuk estimasi seperti apa. Contohnya tadi kalau ada hardware, yang hardware-nya itu mungkin karena tergantung sama dolar, maka perlu diasumsikan asumsi dolar berapa. Itu sama ya. Ketika ketika kita proyek di Indonesia sama Telkomsel, mereka bayarnya mata uang mereka. Jadi masuknya ke kita berbeda. Nah, misalnya ada selisih. Nah, selisih itu ya ukur. Nah, kejadiannya waktu itu kalau nggak salah rupiah ringgitnya naik gitu, naik saat. Jadi dapatnya masih gini. Jadi nanti ada asumsi. Ini harganya, asumsi ada ringgit rupiah berapa. Dan asumsi-asumsi yang lainnya, yang tadi cuma contoh saja, satu contoh. Terus, nah ini ya, kalau memungkinkan maka kita mengestimasi berdasarkan measure BBS. Jadi kalau BBS, contohnya misalkan teman-teman membuat login, di dalam login itu ada form, input, username, password, terus ada submit, terus query, terus validasi username, password, terus information, terus redirect ke home. Nah itu sampai detail. Tapi kalau membuat cost estimasi sebaiknya cuma satu saja di login saja, jadi nggak perlu detail-detail. Nanti ketika dikasih ke klien itu juga sama. Tapi harus dilihat kliennya ya. Ketika kita ditanya berapa biayanya, segini, detailnya seperti ini. Maka teman-teman ada dua pilihan. Pertama memberikan detail, tapi nggak terlalu detail, banget gitu ya. Terus yang kedua yang secara umumnya saja. Nah, nanti paling kalau umum, kalau klien nggak puas, maka dia nanya detailnya mana. Seperti itu. Nah, kalau tahu detailnya, kalau kliennya pernah jadi programmer dan dia pernah jadi programmer, itu akan dipulih dan kita akan berdebat masalah soal time resources. Loh, emang kamu gaji programmer kamu berapa? Emang bikin kayak gini masa butuh 3 hari sih? Kan cuma butuh 1 jam bikin login gitu. Tapi detail seperti itu. Nah, kita akan berdebat soal itu ketika akhirnya memutuskan budget untuk proyek itu berapa. Nah, teman-teman harus menyiapkan apa namanya? Alasan, menyiapkan referensi ketika membuat cost. Makanya di langkah pertama teman-teman harus gather as much information as possible gitu. Cari informasi sebanyak-banyaknya, terus membuat asumsi-asumsi sedetail-detailnya. Termasuk tadi ya, yang research masalah risiko supaya kita bisa menentukan cost-nya. Cost model to make it easy to ini maksudnya adalah sama ya. Ada sebuah project
yang template-nya itu sama. Contohnya adalah project support operasional. Kalau di kita project support operasional. Project support operasional itu itemnya itu selalu berapa programmer, berapa jumlah base-nya, nanti manajer berapa, rate-nya berapa. Ya sudah, teman-teman tinggal bikin template-nya. Jadi maksudnya adalah misalkan suatu ketika kalau teman-teman sudah bikin template cost-nya, maka tinggal diisi. Oh, gajinya udah naik nih, berarti rate-nya naik. Tinggal diisi semua kebutuhan. Jadi gampang. Atau contohnya kemarin ya, kita pakai GenPro. Itu saya nggak minta satu persatu. Tapi di GenPro ada menu, kamu mau bikin penjadwalan pakai apa? Oh, software deployment, langsung diklik, langsung muncul itu item-item yang kita tinggal ngisiin. Ya, jadi teman-teman ketika membuat cost juga bisa. Nanti suatu ketika teman-teman bikin startup, teman-teman bikin ngadain project, maka kalau udah bikin TPK gampang. Jadi tinggal ngikutin item-item ini. Nah, itu maksudnya di cost model, to make it easy, to make change, to document the estimate. Nah, teman-teman bisa juga, udah template tinggal dimasukin nanti unit per hour-nya berapa. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya project management berarti totalnya kalau di kita nggak seperti ini. Jadi 306 dolarnya, 306.300 dolarnya itu kita punya di total di atasnya 96. Atau ada yang buat di bawahnya. Jadi project manager, project team biayanya berapa, terus di bawahnya adalah total cost project management berapa. Nah, ini salah satu contohnya saja, salah satu contoh. Nah, gitu. Nah, ini 20% itu dari mana? Dia cuma pengen tahu biaya project management itu berapa persen sih? Itu kan kalau persentase total di total 100% ya. Itu jadi 306.300 dibagi seluruh total cost. Jadi beban paling besar dari implementasi software ini di lisensi ya. Lisensi sama software development 40%. Ini contoh yang lainnya. Nah, ini contoh template yang lainnya juga. Ini hitungannya hari. Jadi contoh itu apa ya? Pemilihan vendor software. Ternyata waktunya 3 hari. Siapa orang yang terlibat? Anggota tim project yang terlibat siapa? Oh, bagian logistik. Baiknya per hari berapa? 500.000 dibayarnya per hari. Berarti nanti totalnya berapa? 1.500. Terus contohnya lagi software recovery. Siapa yang person in charge di item activity itu? Ya. Ternyata CPM rate 2 hari ya. 2 hari 1.200.000 per harinya. Lalu sistem administrator 450.000. Terus sama technical support tadi. Technical support 450.000 untuk paling depan. Nah, ini bawahnya ini satu bawah ya. Contohnya ini ya. 3.2 instalasi. Ada instalasi upgrading ke Microsoft Project 2019. Faktornya 3 dan seterusnya. Itu yang mengerjakan logistik. Terus sama technical support. Rate-nya berapa? Nah, kalau sudah diestimasi, maka saatnya untuk menentukan berapa budget yang akan diketok, yang disetujui. Nah, ini. Tujuannya yang paling tujuan utama adalah agar benar-benar kita tahu budget yang sebenarnya yang disetujui berapa, yang bisa kita gunakan berapa. Nah, ini contohnya, ya ini kalau dibuat per bulan ya, cost per bulan. Berarti ini proyeknya berlangsung selama 12 bulan. Total per item atau per aktivitas dengan BBS. Dan cost budgeting tahapannya satu, cost budgeting also provide information for project planning report.
Terus some project have all fund available by the project begin. Ya. Jadi beberapa project biasanya biayanya langsung tersedia ketika project itu berjalan, atau beberapa juga bisa dibuat budgetingnya adalah per termin. Siap per termin. Ini mungkin buat perusahaan yang ingin melakukan pengadaan sesuai deployment. Nah, kalau di kita, misalkan kita sebagai vendor gimana? Nah, sebagai vendor, pas pengadaan, terus biasanya kita negosiasi. Nah, pas negosiasi ada berita acara negosiasi. Nah, pas berita acara negosiasi, salah satu item yang didiskusikan adalah term of payment atau termin pembayaran. Caranya gimana? Nah, itu kita atur. Nah, kita kan melakukan cost cash flow analysis ya. Kita melakukan cash flow analysis. Oh, ternyata budget kita terbatas dan ternyata proyeknya setahun. Dan ini berbahaya. Teman-teman sedang bikin cost estimate. Oke, kalau itu kita minta pas negosiasi. Bisa nggak Pak, termin pembayarannya dibuat 3 termin. Satu termin ada DP, down payment. Jadi begitu kontrak terbit, maka kita dapat down payment, misalkan 30%. Jadi kalau proyeknya 500 juta, berarti 150 juta. Dan itu nanti biayanya untuk operasional proyek tersebut. Terus nanti setelah 80% misalkan, sebelum testing, maka dibayar misalkan 50%, berarti 20% dibayarnya. Terus nanti setelah testing baru 80%, nanti setelah garansi habis baru 100%. Nah, misalkan seperti itu. Itu bisa dibuat seperti itu. Nah, ini kalau pas budgeting biasanya ini ya, dimasukkan ketika pengadaan. Termasuk pas performance. Budgetnya berapa? Nah, kalau misalkan di tengah-tengah proyek terjadi masalah budget gitu ya, nah itu berarti harus diadjust, harus dirubah perihal kebijakan mengenai budgetnya, bisa ditambah dan sebagainya. Itu yang terjadi di Kamat ya. Kamat kasusnya 2 kali, dia kali budget ternyata belum selesai, maka dia budgeting lagi proyek software di Kamat, ternyata gagal dan ternyata rugi, akhirnya terlalu banyak. Nah, mungkin pelajarannya, oke, kita budgeting di setiap tahapan kalau terjadi masalah finansial. Tapi permasalahannya apakah proyek ini akan bisa diteruskan dengan budget tambahan atau tidak, akan tepat atau tidak. Maka tadi evaluasi seluruh pengetahuan di knowledge area proyek itu harus dilakukan. Apakah masalah skopnya, apakah masalah time-nya, apakah masalah resource-nya, atau masalah semuanya itu dilakukan. Tapi secara teori di cost management ya tadi harus diajak. Jadi kalau ada permasalahan cost di tengah-tengah proyek, terjadi perubahan kebutuhan, nah itu harus diubah. Nah, terus controlling cost. Ini tahapan terakhir. Wah, ini saya juga. Ini udah pada tutup ya. Nah, tujuannya satu, untuk cost performance, jangan sampai rugi di akhir. Tujuannya jangan sampai rugi di akhir. Tiba-tiba begitu selesai ternyata budgetnya habis, tidak mendapatkan keuntungan dan seterusnya. Terus yang kedua, kalau misalkan terjadi masalah di tengah-tengah, kita bisa merevisi budgetnya atau costnya. Terus selanjutnya, kalau misalkan ternyata terjadi kendala, masalah budget, masalah cost, kita bisa menginformasikan stakeholder dan bisa diambil kebijakan. Apakah berkaitan sama waktu, apakah berkaitan sama skopnya, dan sebagainya. Nah, terus senjatanya gimana? Senjatanya, nah perlu ada review meeting ya. Review meeting yang apa sih namanya, periodik. Ini dikatakan performance review meeting can be a powerful tool for helping control project cost. Jadi perlu diadakan review meeting gitu. Jadi ada review meeting berkaitan sama software development-nya, misalnya pakai Scrum, tapi jangan lupakan manajemen cost masuk area yang perlu dipikirkan di dalam
project management, berarti perlu diadakan juga, seminggu sekali mungkin atau 2 minggu sekali, tergantung lama projectnya, sama besarnya project. Nah, salah satu tools untuk kontrol cost adalah value management. Nah, ini saya pikir bagus. Kenapa? Karena dengan satu tools ini kita bisa mengevaluasi performansi, waktu, dan biaya, dan juga scope. Kita bisa mengevaluasi. Nah, kita akan menggunakan ini. Nah, kita perlu definisi. Ada beberapa definisi ketika kita akan menggunakan tools value management. Pertama adalah PV atau BCWS, plan value atau budget. Jadi budget tadi apa? Ini kan sudah diketok palu. Di determine cost itu budgeting. Berarti budget project ini 500 juta, 650 juta. Nah, itu disebut budget cost of work schedule. Jadi untuk mengerjakan project ini budgetnya berapa? Itu di plan value. Terus yang kedua actual cost. Actual cost adalah biaya yang dihabiskan untuk mengerjakan aktivitas dalam sebuah proyek tersebut. Aktual. Gitu. Jadi itu ya realisasi biaya yang digunakan. Gitu. Terus selanjutnya yang ketiga adalah unvalue. Nah, performansi untuk perkiraan biayanya gimana? Apakah minus? Apakah ternyata aktual costnya lebih sedikit dibandingkan plan value? Selisihnya berapa? Nah, gitu ya. Nah ini rumusnya unvalue. Unvalue berarti persentase. Persentase. Unvalue berarti persentase. Ini mau mati lagi. Ngomong. Tolong itu. Sorry. Unvalue artinya gini. Jadi contohnya biaya untuk aktivitas tersebut itu 10 juta. Ternyata pekerjaan tersebut sudah terlaksana 100%. Terus biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 100% itu ternyata cuma 8 juta. Berarti value-nya berapa? Gitu ya. Terus cost variance. Nah ini yang tadi disebutin, ada kurangi actual, schedule variance, dan sebagainya. Kita ini aja, kita praktekkan saja. Sorry, tadi ini ya cost variance. Ya. Jadi ya, anggaran ini anggarannya untuk administrasi kebutuhan ada anggap aja berapa nih? 1.800 misalkan ya, 1.800. Terus bobot biaya untuk administrasi kebutuhan ini 15%. Terus dia udah 100% nih progresnya. Nah, maka dibuat totalnya berarti 15% ya. Terus nilai BCWP-nya ini performnya karena dia 8 udah 100%, berarti BCWP-nya 18 1.800 gitu ya. Terus ini contohnya yang ini ya, pemrograman 1.200, bobotnya 10%, terus bagian 25%. Berarti totalnya dari bobot 2,5. Berarti anggaran ini sebenarnya harusnya itu menelan biaya dengan progres 25% itu menelan biaya 300
artinya menelan biaya 300. Kalau yang ini dengan kemajuan 80%, karena bobotnya 12,5, maka di total ininya 10%, maka BCWP-nya jadi biaya yang harusnya dikeluarkan, untuk progresnya sampai 80% itu 1.200. Nah, ternyata sampai saat ini, misalkan gitu ya, setelah kita nanti project, sampai saat ini biaya yang kita keluarkan itu 1.400. Berarti kita rugi, ya, cost variance rugi. Jadi ini dikurangi. Ini bukan dari anggaran ya, sorry, dari unpaid-nya. Jadi minus 200. Berarti aktualnya lebih dari. Nah ini jadi kita memprediksi ini. Jadi kalau nanti 100% pasti semakin rugi. Berarti ini ada masalah. Jadi di item ini masalah. Jadi sebagai project manager apa yang teman-teman lakukan? Gitu ya. Terus contohnya lagi ini ya. Ini pemrograman 1.200 bawah 10 berarti 2,5, berarti ini 2,5 dikali 1.200 300. Nah, ternyata aktualnya 300. Sama berarti ya. Nah, terus ini dihitung indikatornya. Jadi kalau minus berarti dia jelek, performa jelek. Kalau ini bagus. Kalau minus berarti jelek. Jadi schedule-nya juga jelek ya. Schedule-nya, time-nya juga jelek. Nah, tapi kalau udah positif di atas 0 berarti dia bagus. Kalau CPI indikator itu persentase ya. Bisa persentase, bisa pakai 1. Di bawah 1 berarti jelek, di atas 1 berarti bagus. Nah, critical ratio-nya baru kita bisa menghitung. Ini padahal belum 100% proyeknya. Yang 100% cuma analisis kebutuhan, analisis sistem. Nah, total budget proyeknya itu 12.000. Tapi kita bisa mengukur dengan ini, kita bisa melakukan kontrol. Karena sudah ada pengeluaran di sini, sudah mulai di sini, maka kita bisa melakukan estimasi. Nanti kalau selesai, proyek ini selesai, maka perkiraan biayanya itu 13.000. Itu, 13.000. Di sini paham? Nah, iya. Yang positif ya, saya cari contoh yang positif. Contohnya negatif semua. Nah ini ya. Nah teman-teman bisa menggunakan ini template ini untuk melakukan kontrol terhadap biaya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan berkaitan dengan perhitungan ini? Kita lanjutkan. Tuh, ngomongin dari awal. Nangis nanti dari awal. Nggak selesai. Ya. Nah, schedule kalian dari end value minus the plan value. Ini rasio saja, persentase dari schedule variance atau dari cost variance. Nah ini juga bisa dibikin grafik ya. Nah ini adalah plan value-nya seperti ini aktual cost-nya jadi titik-titik. Wah, berarti kalau dibuat grafiknya ini dengan data tadi, berarti ini udah mulai di budget nih. Nah, thank you.
pertanyaan? Ada pertanyaan? Berkaitan dengan cost manajemen? Ini tepuk tangan karena sudah selesai, karena ngantuk, atau tepuk tangan karena materi sudah diserap semua gitu. Ada pertanyaan tentang cost manajemen? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan tugas dikerjakan sekarang. Ya, saya kirim di grup ya. Biar mati. Pakai Excel saja, teman-teman bisa pakai Excel. Biar teman-teman benar-benar ingat. Dan saya dikerjakan sekarang ya. Iya.
nggak ada pertanyaan, jadi itu ada tugas sudah ada di grup ya, di grup WA. Silakan dikerjain untuk latihan dan boleh berkelompok ya. Teman-teman boleh makan, boleh, silakan. Boleh makan boleh, daripada pingsan. Dan belum makan siang, laparan, ikut malam pingsan. Silakan dikerjakan ya. Waktunya itu gampang, kalau pakai Excel gampang ya, tinggal di drag. Kalau kamu rumusnya, terus materinya saya kirim juga ke